Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Kehpari, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pernahkah teman-teman memperhatikan bahwa tulisan di mushaf Al-Quran itu berbeda dengan ejaan bahasa Arab standar yang kita pelajari? Nah, hari ini kita akan membedah rahasia di balik ilmu Rasm Utsmani dan sejarahnya. Pertama, kita harus tahu apa itu Rasm Utsmani. Rasm secara bahasa yaitu ejaan atau teknik penulisan. Dan secara istilah, ini adalah ilmu khusus yang menjelaskan tata cara penulisan lafal Al-Quran yang disepakati pada masa Khalifah Utsman bin Affan sekitar 25 Hijriah atau 646 Masehi. Dan ini memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk menyatukan beragam bacaan dan menjaga keaslian wahyu agar tidak berubah selamanya. Lalu, apakah kita wajib menulis Al-Quran dengan Rasm Utsmani? Ada 3 pendapat ulama di sini. Yang pertama, jumhur ulama menganggap ini bersifat taufiki atau bimbingan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Jadi hukumnya wajib mutlak. Lalu yang kedua, ada yang menganggap ini hasil keputusan para sahabat atau biasa dibilang ijtihad. Namun ada yang mengambil jalan tengah, yang ketiga. Kebanyakan ulama menganggap bahwa Rasm Utsmani harus dipertahankan sebagai warisan otentik agar Al-Quran terhindar dari perubahan terus-menerus. Untuk memahami cara kerjanya, di sini ada 6 kaidah pokok yang dirangkum oleh syair Syekh Muhammad Al-Aqib Al-Junki. Keenam kaidah pokok itu adalah al-hadf, az-ziyadah, al-hamzah, al-badal, al-fasal, wal-wasal. Serta kaidah untuk mengakomodir ragam qiraat. Mari kita bahas satu persatu dengan contoh yang sederhana. Kaidah pertama adalah al-hadf, yaitu membuang huruf tertentu. Contohnya pada kata al-alamin. Huruf alif di tengahnya dibuang pada penulisan Rasm Utsmani. Begitu juga pada huruf ya, waw, lam, dan nun pada kata-kata tertentu. Tujuannya untuk meringkas penulisan atau sebagai isyarat adanya ragam bacaan qiraat tertentu. Lalu yang kedua, kebalikan dari membuang. Ada az-ziyadah, yaitu menambahkan huruf alif, waw, atau ya, tapi tidak dibaca. Contoh pada kata mi'ah, 100. Ada alif, tambahan alif, yang tidak mengubah cara bacanya. Lalu ada aturan hamzah, di mana letak kedudukannya bisa di atas alif, waw, atau ya, tergantung harokat sebelum atau pada hamzah itu sendiri. Lalu ada al-badal, yaitu penggantian huruf. Pernah lihat kata as-shalah ditulis dengan huruf waw? Nah, itulah rasm. Selain itu ada penggantian ta marbutah menjadi ta maftuhah. Nah, hal ini sangat penting karena menentukan bagaimana kita harus berhenti atau waqaf saat membaca ayat tersebut. Berikutnya adalah aturan memisah atau menyambung kata. Secara umum, kata seperti an dan la dibaca menjadi Allah. Tapi ada pengecualian khusus di beberapa tempat dalam Al-Quran.
di mana mereka tetap ditulis terpisah secara visual, meskipun bacanya tetap lebur. Nah, ini menunjukkan betapa detailnya penjagaan tulisan Al-Quran. Nah, ini yang paling keren. Rasam Utsmani didesain untuk satu bentuk tulisan untuk banyak bacaan. Contoh dalam kata Maliki di surat Al-Fatihah. Dalam riwayat Hafs dibaca panjang Maliki, tapi di dalam riwayat Ulun dibaca pendek Maliki. Dengan menuliskan kerangka dasarnya saja tanpa alif, satu tulisan bisa memfasilitasi kedua cara baca yang sah tersebut. Mungkin kalian bingung, lalu kapan tanda titik dan harokat itu muncul? Awalnya, Mushaf Utsmani itu polos tanpa tanda apapun. Lalu baru muncul itu di era Muawiyah yang muncul titik merah untuk vokal. Lalu di era Abdul Malik bin Marwan, titik pembeda huruf seperti ba, ta itu diciptakan. Dan terakhir, di era Abbasiyah, lahirlah harokat modern seperti fathah, kasroh, dan lain-lain yang kita pakai sampai sekarang. Di zaman sekarang, ada dua standar besar yang sering kita temui, yaitu Mushaf Standar Indonesia atau MSI dan Mushaf Madinah. MSI, Mushaf Standar Indonesia, disusun oleh Kementerian Agama untuk memudahkan masyarakat Indonesia yang non-Arab. Sedangkan Mushaf Madinah mengikuti standar global Timur Tengah dengan penerapan kaidah hadzf atau penghapusan huruf, buang huruf yang lebih ketat. Lihat perbandingannya di layar. Pada kata Abu Sarihim, Mushaf Madinah membuang alif, sedangkan Mushaf Indonesia tetap menulisnya secara utuh. Apakah ada yang salah? Tidak. 100% keduanya itu valid dan sahih. Perbedaannya murni karena pemilihan mazhab ortografi ulama salaf yang berbeda, bukan pada isi ayatnya. Itulah perjalanan singkat kita mengenal ilmu Rasam Utsmani. Memahami ini membuat kita semakin kagum betapa telitinya para sahabat dan ulama menjaga kemurnian Al-Quran. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.